Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam bahagia, selamat siang Bapak Ibu guru semua. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Izinkan saya untuk mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Nah, untuk pembukaannya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana kita harus merawat benih-benih yang ada di sekolah kita. Nah, murid kita itu sebagai benih, ada benih pepaya, benih mangga. Nah, kita rawat dengan baik mungkin agar nanti tumbuhnya juga menjadi pribadi yang baik. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, itulah seperti itu tugas kita Bapak Ibu guru. Next. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingatkan bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wiramanya, yakni cara mewujudkannya. Hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, dalam mendidik anak-anak kita harus menyesuaikan dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dari mana mereka berasal dari lingkungannya, itu termasuk kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, saat ini kita menghadapi zaman di mana era digitalisasi. Nah, oleh karena itu kita harus mendidik anak-anak kita untuk memahami teknologi. Next, Bu. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif. Budaya positif ada kebutuhan dasar manusia, hukuman dan konsekuensi, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Next. Nah, ini dalam budaya positif kita memerlukan adanya lingkungan yang positif, kemudian kita membuat keyakinan kelas dan juga tata tertib kelas. Di mana adanya tata tertib kelas, keyakinan kelas dan lingkungan yang positif ini akan memberikan budaya positif dalam sekolah kita. Next. Di sini terdapat kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan, baik anak-anak maupun dewasa, semuanya mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Baik anak maupun orang dewasa itu memerlukan yang namanya adalah bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, kesenangan dan cinta kasih atau rasa memiliki dimiliki. Ini semua adalah dasar kita semua. Anak-anak, orang dewasa memiliki dasar seperti ini. Next. Nah, Bapak Ibu guru, coba perhatikan kalimat berikut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia miliki? Tadi ada rasa cinta kasih, penguasaan, pengakuan, bertahan hidup, dan kebebasan. Jika dia ingin senang menyanyi, dia suka menyanyi, kira-kira kebutuhan dasar apa? Kebebasan? Ada lagi? Dia senang menyanyi. Ya, betul sekali. Ada kebutuhan dasar kesenangan. Nah, kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Nah, kira-kira dia membutuhkan apa? Ya, membutuhkan kebutuhan pengakuan, betul sekali. Kemudian pernyataan yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin terpenuhi?
merasa bosan. Hanya gitu-gitu saja. Berarti dia menginginkan kegiatan yang lebih. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Rasa cinta kasih. Ya, next Bu. Nah, apakah makna disiplin? Nah, dari kebutuhan dasar manusia kita masuk ke dalam disiplin. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi seringkali kita menyalahartikan kata disiplin gitu. Next Bu. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, setiap manusia pasti memiliki motivasi baik secara eksternal maupun internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini saling berhubungan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti antara pernyataan satu dengan dua ini adalah motivasi secara eksternal. Ya. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah internal dari dalam diri sendiri, kemudian menunjukkan tujuan disiplin yang positif. Kalau pernyataan yang 1, 2 ini karena motivasinya secara eksternal berarti ingin mendapatkan apa Bapak Ibu? Mendapatkan pengakuan, ya. Yo, next Mbak. Nah, untuk mewujudkan disiplin kita perlu mengadakan namanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini 3 hal yang berbeda. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena peraturan dengan keyakinan kelas ini berbeda. Untuk penggunaan kalimatnya pun juga berbeda. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Tidak ditilang. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tidak tertular. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Tidak dipotong amplopnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu untuk menggerakkan. Tuh. Jika peraturan itu sudah kita buat, nah itu nanti konotasinya akan berbeda. Next Bu. Nah, di sini kesepakatan kelas. Jadi menggunakan kata positif. Misalkan kita dilarang datang terlambat. Nah, kata dilarang ini adalah kata negatif. Maka diubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini adalah misalkan murid dilarang bertingkah seenaknya terhadap guru. Nah, di situ terdapat kata dilarang. Nah, seharusnya kita saling memberikan timbal balik. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Dilarang membuang sampah. Nah, ini adalah peraturan.
Tapi untuk kesepakatan ini menjaga kebersihan. Nah, seperti ini. Jadi kalimat peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Next, Bu. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu, terdapat sebuah tabel, ada peraturan, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk dalam nilai kebajikan yang apa? Menjaga kerapian, tanggung jawab. Ya, kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, menghormati, kondusivitas. Oke. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, komitmen, kemudian tanggung jawab. Baik. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan kalau di sekolah berarti kekerasan terhadap teman, sesama teman atau dengan murid. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba, yaitu nilai kebajikan untuk menjaga kesehatan. Bagus. Bergantian dan menggunakan atau menunggu giliran, berarti kesabaran. Bagus. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan, ketertiban, menghargai lain. Oke, next Bu, kita lihat apakah sesuai jawaban. Ya, inilah. Jadi selalu mengembalikan buku ini merupakan nilai kebajikan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab yang ditanamkan kepada murid, begitu. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, ini yang kita tanamkan dari adanya suatu keyakinan. Nah, kemudian menghormati orang lain, keselamatan dan menghormati orang lain, kemudian kesehatan. Nah, ini sama. Jadi tujuannya dari nilai kebajikan ini yang kita tanamkan terhadap murid kita. Next, Bu. Nah, nih, tindakan guru, hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada pernyataan. Manakah nanti dia termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu berarti bersifat merugikan. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah merupakan pertanggungjawaban atas sebuah tindakan. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah" termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Oke, baik Bu, kita cek jawabannya. Next. Nah, ini dia Bu. Untuk pernyataan pertama ini merupakan hukuman, ya, karena ini bersifat memberikan kerugian kepada muridnya. Kemudian untuk menggantikan kertas ini adalah bentuk tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air juga termasuk bentuk tanggung jawab dari atas tindakannya. Kemudian untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini adalah sanksi atau konsekuensi. Next, Bu. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi.
hukuman adalah ini merupakan hal yang menyakitkan. Hukuman seringkali anak-anak akan merasa tersakiti apabila mendapatkan hukuman, namun berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah hal yang harus terjadi karena tindakan yang telah dilakukan. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dengan adanya hukuman, maka anak-anak akan dapat membenci kedisiplinan. Ya, karena sering ditempa untuk disiplin, lama-kelamaan justru akan menjadi bom waktu yang meledak. Kemudian untuk konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin, gitu. Next, Bu. Nah, di sini untuk menerapkan disiplin positif, guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, di sini digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Untuk yang pertama, guru berbuat, ya. Di sini nanti untuk sebagai penghukum, ya, menghardik. Guru sebagai seorang penghukum. Jadi kamu itu salah. Nah, seperti itu berarti guru itu sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kita mengarahkan. Kamu seharusnya sudah tahu. Kita sudah berkali-kali untuk mengingatkan seperti ini. Nah, lama-kelamaan siswa tersebut akan merasa bersalah. Kemudian dalam 2 posisi kontrol itu, baik penghukum maupun membuat orang merasa bersalah ini adalah menunjukkan nanti identitas gagal. Kemudian yang termasuk dalam identitas berhasil atau sukses ini adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Namun seringkali apabila guru itu bertindak sebagai seorang teman, maka murid itu kurang akan menghargai. Meskipun percakapan dalam penyelesaian masalah itu lebih ringan, tetapi murid akan tidak menghargai guru, begitu. Kemudian sebagai pemantau. Jadi kita memantau, melihat, kemudian menanyakan, kamu melakukan itu, peraturannya apa sih di sekolah kita? Nah, seperti itu sebagai pemantau. Kemudian yang menunjukkan identitas berhasil atau sukses. Nah, ini adalah sebagai manajer. Nah, hendaknya semua guru itu sebagai manajer. Nah, di sini nanti kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan itu nanti untuk menggali kesadaran murid atas kesalahan yang dilakukan, kemudian menemukan konsekuensinya. Next. Nah, nih kita lihat praktik 5 posisi kontrol di playbook. Nah, ini tindakan guru sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan melakukan lagi ya kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kemudian posisi kontrol yang kedua. Rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung mundur. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid mereka menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi seperti menyimpan dendam.
gitu. Kemudian posisi teman, ketika guru bertindak sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis guru saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kecenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian untuk posisi pemantau atau sebagai monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kemudian sebagai posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakini. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren juga menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan
segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, next, Bu. Nah, itu tadi posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Nah, di sini adanya nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Ketika kita hanya berkata-kata saja, maka hanya sekitar 10% yang tersampaikan. Nada suara sebesar 35% dan nonverbal atau bahasa tubuh sebesar 55%. Next. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan kita perlu menerapkan adanya restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, next. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, inilah segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Langkah-langkahnya seperti itu. Menanyakan nilai apa yang telah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini termasuk dalam menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, ini adakah cara yang lebih efektif? Jadi kita mengajak murid kita yang melakukan kesalahan untuk mencari solusi yang lebih efektif. Next. Nah, di sini menstabilkan identitas. Kita perlu bertanya kepada murid kita atau kita perlu mengatakan kalimat-kalimat yang membangun. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita meyakinkan bahwa setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan orang dewasa pun juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini termasuk dalam menstabilkan identitas. Next. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita meyakinkan kepada murid kita bahwa mereka bisa saja melakukan tindakan yang lebih buruk lagi, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, kemudian kita juga menanyakan, pasti dia punya alasan kenapa melakukan tindakan seperti itu. Nah, itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Next. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita menanyakan keyakinan yang ada di sekolah kita maupun di dalam kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi nanti kita membuat kalimat yang menuntun murid kita untuk mengingat kembali kepada keyakinan kelas maupun sekolah yang ada. Next. Nah, ini intervensi 30 detik. Nah, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini bisa kita tanyakan kepada murid kita. Next. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang
saya lakukan? Play, Mbak. Di play, Bu. Oh ya. Ibu tadi mendapat laporan dari Siti Fatimah. Sebenarnya ada apa? Ya, Bu, tadi pas sedang pelajaran agama Islam, saya di rumah mengerjakan PR. Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Saya merasa kesulitan untuk mengerjakan. Oh, begitu. Apa kamu tidak paham dari pelajaran agama Islam? Iya, Bu. Baiklah, di sini guru tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi guru ingin cari solusi dari permasalahan ini. Ya, nah, guru tahu kamu pasti senang melakukannya. Tapi juga ini merupakan kerugian untuk Abel sendiri. Dan sekarang Abel dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Harusnya aku menunjukkan dengan baik dan menghormati guru. Nah, kamu sudah melihat keyakinan kelas kita. Dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dan sekarang, marilah kita selalu mengingatkan bahwa kelas yang sudah kita sepakati dan untuk kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Ibu Fatimah dan juga akan mengulangi. Baiklah, dengan begitu, silakan dengan Ibu Fatimah. Next. Nah, ini tadi contoh penerapan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi murid. Jadi di sini kita tidak menghakimi murid. Ya, jadi kita bersama-sama dengan murid untuk mencari kesadaran terhadap tindakan yang sudah dilakukan, kemudian berkaitan dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah ada dan apa yang harus dilakukan dari kesalahan tersebut. Next. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah disempatkan untuk saya. Semoga kita sehat selalu dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih.